Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya akan melanjutkan tutorial Dapodik 2026 ya. Nah, jika teman-teman ingin tutorial Dapodik 2026 sudah saya satukan di playlist, silahkan diklik aja. Nanti teman-teman tinggal memilih mau video yang mana. Sudah ada semua ya untuk permasalahan-permasalahan di Dapodik dan solusinya tentunya. Ini sudah saya satukan, tinggal diklik aja playlistnya. Di deskripsi video pun sudah ada linknya, tinggal diklik ya. Oke teman-teman, kita langsung gas saja sesuai dengan permintaan netizen gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ini teman-teman, cara menaikkan kelas di Dapodik 2026 dan solusi rombel kosong ya. Ini kan rombelnya kosong nih. Nah, ini saya fokus ke sini, cara membuat rombel kosong. Kemudian menaikkan kelas dan juga siswa tidak naik kelas gitu. Karena ini menu aksinya sekarang tidak ada ya. Jadi kita harus buat yang namanya rombel. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Dapodiknya aja. Oke, kita langsung masuk ya. Kita cek dulu di validasi lokal. Nah, di rombongan belajar ini kan data rombongan belajar kosong ya. Invalid nih, invalid karena memang belum dibuat. Nah, karena ini di rombongan belajar, otomatis kita menyelesaikan invalidnya di rombongan belajar di sini ya. Di rombongan belajar ya, kita ke reguler. Nah, ini kan masih kosong teman-teman ya. Kalau yang OPS senior ini sudah paham dulu itu di sini ada yang namanya menu aksi gitu ya. Jadi kita tinggal menaikkan lewat menu aksi itu. Nah, sekarang itu tidak ada. Kita harus tambah manual. Referensinya dari mana? Dari buku panduan teman-teman ya. Ini tentang rombongan belajar. Silakan di-download buku panduannya. Nah, ini teman-teman ya. Sebelum mengisi data pembelajaran tentunya kita harus menambahkan data rombongan belajar terlebih dahulu nih ya. Sekarang itu ditambahkan. Pembuatan rombongan belajar ini berlaku bagi semua jenjang. Jadi semua jenjang ini harus ditambahkan manual. Semua jenjang lah dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat ya. Penginputan data rombongan belajar dilakukan selambat-lambatnya setiap semester atau jika ada pembaruan. Nanti setiap semester atau jika ada pembaruan ini harus input manual lagi. Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu ada menu aksi, kita enak tinggal menaikkan kelas aja. Nah, sekarang kita langsung tambah ya, klik tambah di sini. Nah, kita pilih kelas. Nah, untuk SD ini ya, saya Dapodiknya SD. Ini kita buat rombel yang dari kelas 2 sampai kelas 6 dulu teman-teman ya. Kelas satunya nanti dulu karena kan kita belum tarik data dari SP Datadik yang lulusan TK dan PAUD. Jadi kita dari kelas 2 dulu di sini. Nah, ya. Kelas satunya nanti ajalah gampang ya. Nah, kita pilih kurikulum. Di sini kalau teman-teman itu sudah kurikulum merdeka otomatis pilihannya satu. Nama rombelnya di sini kita tulis ya. Disamakan dengan di sini ya. Nah, ini wali kelasnya siapa, guru kelasnya. Ini kelas 2. Kita pilih di sini. Mohon maaf mungkin ini nanti tutorialnya agak lama ya. Nah, di sini kemudian ini ruangannya kita pilih jelas ruang kelas 2. Di sini moving class tidak ya. Nah, kemudian kita klik tambah lagi. Nanti sekalian untuk anggota rombelnya ya. Kita buat ini aja dulu. Ini otomatis kelas. Kita kelas 3 ya. Ini kita pilih kurikulum SD Merdeka. Nah, ini dari sini aja lah supaya cepet nih. Saya copy ya. Nah, tinggal diganti jadi angka 3. Jadi disamakan kelas 3, kelas 3. Nah, ini wali kelasnya siapa? Kelas 3 ya. Jangan sampai salah memilih wali kelas atau guru kelasnya teman-teman. Nah, ini ruang kelas 3 otomatis disamakan. Nanti menyimpannya sekalian aja lah ya supaya cepat. Kita klik tambah.
Kemudian sekarang kelas lagi, kelas 4 ya. Nah, kelas 4. Kemudian kita pilih kurikulum merdeka. Ini kita pastikan yang tadi masih. Nah, kelas 4. Ini kelas 4. Gurunya siapa? Wali kelasnya. Di sini hati-hati jangan sampai salah memilih ya. Oke. Nah, ini jelas ruang kelas 4 disamakan. Kesananya kan, nah ini kan tidak ya. Sekarang kelas 5 ya. Nah, otomatis sekarang kelas 5 ini ada satu pilihan ya kalau sudah kurikulum merdeka. Ini kita paste yang tadi. Nah, ini kita hapus jadi kelas 5 ya. Kelas 5 kita pilih nama wali kelasnya, ini jangan sampai salah nih di sini. Hati-hati ya. Karena ini berhubungan dengan sertifikasi nih ya. Kelas 5 nih ya, ini tidak. Tambah kelas 6. Nah, kelas 6. Nah, kita pasti yang tadi ya. Sabar teman-teman ya, mohon maaf ini agak lama mungkin tutorialnya. Yang penting teman-teman paham lah. Kelas 6 saya sendiri ini ya. Saya sendiri. Mana sih nama saya? Nah, ini ya. Mohon maaf ini ada yang saya blur ya, karena ini ada nama. Di sini berarti kelas 6. Oke, kalau sudah kita simpan. Iya, berhasil disimpan. Oke, teman-teman. Ini sudah kelas 2 sampai kelas 6. Otomatis ini urut. Nah, ini kan kita sudah membuat rombelnya nih. Sekarang kita tinggal menaikkan kelasnya. Ini kan kelas 2 nih. Otomatis siswanya itu yang dari kelas 1 ya. Nah, kita ke anggota rombel di sini. Nah, kemudian di sini ada ini, teman-teman. Rombel semester kemarin. Kita filter. Ini kan kelas 2 nih, kelas 2 ya. Ini kita pilihnya tingkat 1 kelas 1 ya. Otomatis nanti yang di sini itu adalah semua kelas 1 yang naik ke kelas 2 ya. Nah, caranya kita ke sini, dimasukkan ke sini. Kita klik yang paling atas, kemudian kita tekan pada keyboard itu Ctrl plus A ya. Nah, di blok semua. Kemudian kita di drag itu diklik, ditahan mouse-nya tanpa dilepaskan. Nah, geser ke sini ya. Digeret lah kalau bahasa Sundanya. Nah, dia akan naik kelas semua. Dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, ini jumlahnya nanti bisa dilihat ada berapa di sini ya. Mohon maaf ini datanya saya blur nih. Nah, ini naik kelas nih ya. Nah, umpamanya ada yang tinggal kelas nih. Ya, tutorial tinggal kelas. Dipilih nama siswanya. Kemudian di sini registrasinya mengulang ya. Registrasinya mengulang, kemudian dikeluarkan dari rombel. Nanti dia akan masuk ke sini. Nah, nanti berarti dimasukkan lagi ke kelas di bawahnya ya. Jika tidak bisa masuk ke kelas bawahnya, silahkan bisa ke dinas gitu. Kalau dulu kan lintas kelas itu nggak bisa dimasukkan ya, yang bisa hanya ke dinas. Jadi di sini bisa diklik mengulang, dikeluarkan dari rombel, nanti masuk ke sini. Nanti dimasukkan ke kelas di bawahnya. Itu cara untuk yang mengulang atau tidak naik. Nah, ini sudah ya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kelas 3. Kita klik kelas 3. Kita ke anggota rombel. Nah, kita filter lagi nih. Ini kan kelas 3 nih. Berarti dia yang naik dari kelas 2. Nah, ya. Ini otomatis kelas 2 semua tuh, ya, kelas 2 semua. Yang naik ke kelas 3 gitu, ya. Kita klik, kita tekan CTRL dan A ya di keyboard. Nah, kemudian kita geret ke sini ya, kita drag mouse-nya, kita klik, ditahan tanpa dilepas ke sini kan. Nah, dia naik kelas. Seperti itu. Dari kelas 2 naik ke kelas 3. Di sininya kan naik kelas nih. Nah, kalau tinggal kelas siswa ini ya klik, kemudian mengulang, pilih, keluarkan dari rombel. Ya, nanti masuk ke sini, tinggal dimasukkan ke kelas di bawahnya.
Kalau tidak bisa dimasukkan, bisa ke dinas ya. Nah, sekarang kelas 4. Oke, kita percepat aja ya. Kelas 4 ini kan dari kelas 3 ya. Kita filter kelas 3. Kita klik, kita tekan Ctrl plus A di keyboard, kita drag ke sini. Nah, masuk semua ya. Naik kelas dari kelas 3 ke kelas 4. Oke, sekarang kelas 5 ke anggota rombel. Kita filter yang kelas 4 ya. Nah, karena kan ini naik ke kelas 5 ya. Kita klik di sini, tekan Ctrl plus A ya, di blok semua, kita drag ke sini. Oke, naik ke kelas 5. Nah, ya selesai. Kemudian yang terakhir kelas 6. Ke anggota rombel, kita filter yang dari kelas 5 berarti. Kita klik, kita blok semua atau Ctrl plus A di keyboard. Nah, kita masukkan. Oke, ya. Nah, kalau kelas 6 di saya sudah lulus otomatis, teman-teman ya. Di sini kalau saya klik kelas 6 dia tidak ada. Di Dapodik saya karena SD kelas 6 itu lulus otomatis oleh sistem gitu ya. Nah, ini kelas 2 sampai kelas 6 sudah. Nah, untuk kelas 1 ditambah rombelnya jika nanti kita sudah menarik data dari SP Datadik ya, yang lulusan dari TK atau PAUD gitu dari sekolah sebelumnya. Nah, itu caranya teman-teman ya. Nanti kita tinggal membuat pembelajarannya. Untuk pembelajarannya nanti akan saya buatkan di tutorial berikutnya aja. Kita bertahap ya. Pokoknya pantengin terus channel Zack ya. Ini nanti teman-teman bisa sampai sinkron ya. Semua invalidnya terselesaikan dan bisa di-share ke operator yang lain lah. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.